Halo, selamat pagi. Good morning students. How are you today? Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sounds good ya, baik-baik saja ya. Oke students, baik, hari ini kita akan belajar TIK atau komputer. Kita sudah sampai pada bab 3, yaitu mengenal lingkungan belajar teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang komputer dan bagian-bagiannya. Pada bab ini kalian akan belajar cara menggunakan komputer yang benar, seperti cara duduk yang benar dan jarak yang aman dengan monitor. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari cedera dan kelelahan. Bagaimana cara menggunakan komputer yang benar dan sehat? Mari pelajari bab berikut untuk menjawabnya. Oke students, jadi di sini sekarang anak-anak akan belajar mengenal lingkungan belajar yang sehat. Seperti apa sih suasana ruangan belajar TIK yang nyaman? Ruangan untuk belajar TIK atau komputer itu harus memiliki kualitas udara yang bersih dan segar. Ruangan untuk belajar TIK tidak boleh terlalu terang ataupun juga terlalu gelap. Jadi, ruangan untuk belajar komputer itu harus mempunyai kualitas udara yang bersih dan segar. Bisa di dekat jendela atau ada AC-nya. Dan selain itu ruangan untuk belajar komputer pun tidak boleh terlalu gelap maupun terlalu terang agar mata kita tidak menjadi lelah. Nah, di sini ada gambarnya ya. Yang sebelah kiri ini ada tanda silangnya. Ini berarti lingkungan belajarnya tidak sehat karena ini banyak barang-barang yang tidak tertata dengan rapi serta di sudut ruangan di sini sampahnya banyak berserakan. Nah, ini merupakan lingkungan belajar yang tidak sehat ya. Sedangkan yang di sebelah kanan yang ada tanda centang hijaunya itu, nah anak-anak bisa lihat di situ komputernya tertata secara rapi, tidak ada sampah atau apapun ya. Jadi itu merupakan lingkungan belajar, contoh lingkungan belajar komputer yang sehat. And next, selanjutnya kita akan belajar tentang yang pertama di sini ruang komputer di rumah. Nah, bagaimana sih cara menata ruang komputer di rumah? Yang pertama, apabila anak-anak mempunyai komputer itu bisa ditaruh di ruang belajar anak-anak dekat jendela. Supaya apa? Dekat jendela supaya udaranya itu sirkulasi udaranya itu bisa keluar masuk. Jadi udaranya akan menjadi lebih sehat dan segar. Setiap hari jendela dibuka agar udaranya itu selalu berganti. Ya, itu tadi sehingga lingkungan belajarnya kita akan menjadi sehat. Lalu hal kedua yaitu selain cara meletakkan komputernya, yaitu kita juga harus merawat komputer tersebut dengan baik. Caranya yaitu komputer dibersihkan secara teratur atau bisa juga dengan menggunakan lap kering atau kemoceng supaya debunya itu hilang dan bersih sehingga komputernya tidak menjadi rusak. Selain merawat komputer, kita juga harus memperhatikan saluran listrik atau kabel yang ada pada komputer agar tidak menimbulkan konsleting sehingga membahayakan kita. Oke students. Nah, sekarang yang kedua, ruang komputer di sekolah. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya ini ya. Tertata rapi, terang, dan ada udara atau pendingin ruangannya. Jadi lingkungannya sehat. Di sekolah kita pun juga mempunyai lab komputer. Komputernya kita letakkan, diatur dengan rapi. Kemudian
ruangan komputer di sekolah itu digunakan siswa untuk belajar dan juga digunakan guru untuk mengajar anak-anak. Jadi ruang lab komputer di sekolah itu bisa digunakan anak-anak untuk belajar komputer ataupun juga bisa digunakan guru untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak. Selanjutnya, ruang komputer di sekolah itu memiliki ruangan yang cukup luas, dilengkapi dengan pendingin ruangan. Nah, kalau ruangannya luas sehingga tidak akan berdesakan, akan menjadi ruangan belajar komputer yang nyaman dan sehat. Kemudian kita akan belajar cara duduk yang benar di depan komputer. Yang pertama, kursi yang diduduki itu harus nyaman. Nah, anak-anak bisa memilih kursi yang sekiranya nyaman untuk anak-anak duduki ketika akan menggunakan komputer. Kemudian punggung kita harus tegak. Yang nomor 3, letak paha dan lengan harus sejajar. Yang keempat, pergelangan tangan harus lurus dan sejajar. Anak-anak bisa lihat gambarnya di sini ya. Nah, ini kan ada gambarnya punggungnya tegak, kemudian letak paha dan lengannya sejajar. Setelah itu pergelangan tangannya lurus dan sejajar. Kemudian yang nomor 5, letak tangan sejajar dengan keyboard. Setelah sejajar dengan keyboard, tangan kita tidak boleh menekuk. Dan jarak mata dengan monitor itu kira-kira 45 cm sampai 47 cm atau 50 cm juga boleh. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari mata kita sakit atau memerah karena terlalu dekat jaraknya dengan layar monitor. Nah, yang ke-8 yaitu kita menggunakan mouse yang nyaman saat kita pegang. Jadi kalau anak-anak memegang mouse itu nyaman, tidak pegal di tangan. Nah, di sini ada gambar 2 ya, pria dan wanita. Ada tulisan no dan yes. Nah, yang no ini merupakan contoh yang salah ya, bukan cara duduk yang benar. Yang gambar laki-laki yang tulisan no. Ini punggungnya pun tidak tegak dan tangan, lengan serta pahanya tidak sejajar. Dan jarak matanya terlalu jauh. Serta letak tangannya ini tidak sejajar dengan keyboard ya anak-anak. Jadi ini merupakan contoh yang salah, contoh cara duduk yang salah di depan komputer. Selanjutnya, gambar yang wanita ini ada tulisan yes-nya, itu berarti betul cara duduknya. Ini punggungnya tegak, paha dan lengan tangannya sejajar dengan keyboard. Jarak matanya pun dengan monitor itu agak jauh. Jadi itu merupakan cara duduk yang benar. Oke students, sekarang kita akan belajar cara yang aman mengatur jarak dengan monitor. Tadi ya sama. Yang pertama ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mata sejajar dengan monitor, tapi tidak boleh terlalu dekat. Jadi monitor komputer atau laptop itu sejajar dengan mata kita, tidak boleh terlalu tinggi atau tidak boleh terlalu rendah. Yang kedua, kita tidak boleh mendongak. Itu tadi, kalau komputernya terlalu tinggi nanti kita akan mendongak sehingga kepala kita pun akan sakit, di leher kita akan sakit dan mata kita juga akan menjadi sakit. Jarak monitor dengan mata kira-kira 45 cm sampai 47 cm atau sepanjang lengan. Kemudian bila terlalu dekat ke monitor, mata kita akan menjadi perih dan sakit. Nah, di sini ada gambarnya ya anak. Yang paling benar itu adalah yang nomor 1 yang ada centang hijaunya ini. Posisi tubuhnya sudah benar, kemudian jaraknya dengan monitor ini, monitornya sejajar dengan mata. Jarak monitornya 45 cm sampai 47 cm. Ini tidak mendongak ya, ini sudah betul. Nah,
kalau yang gambar kedua, ketiga, keempat yang ada tanda silangnya ini merupakan contoh yang salah, mengatur jarak monitor dengan mata kita. Ini salah ya, yang ada tanda silangnya. Jadi tidak boleh kita contoh. Selain itu kita juga harus membatasi waktu ketika berada di depan komputer atau laptop. Kita tidak boleh terlalu lama di depan komputer atau laptop karena hal tersebut akan membuat mata kita menjadi lelah dan merah. Nah, itu nanti akan sangat tidak nyaman atau tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Oke, students, jadi hari ini anak-anak sudah belajar tentang lingkungan belajar teknologi informasi dan komunikasi yang baik dan benar serta sehat. Tadi ada cara duduk yang benar, kemudian cara mengatur jarak dengan monitor yang benar, kemudian ada ruang komputer di rumah bagaimana cara menatanya, ruang komputer di sekolahan. Oke, students, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa menghubungin ke WA pribadi Miss Diana ya. Oke, sekarang jika sudah paham, tugas anak-anak yaitu membuat video mempraktekkan cara duduk yang benar di depan komputer. Nah, itu nanti anak-anak buat videonya, kemudian bisa dikirim ke WA, nomor WA-nya Miss Diana langsung. Bisa ya, nanti dikirim ke nomor WA-nya Miss Diana langsung. Jadi tugas hari ini untuk anak-anak yaitu membuat video mempraktekkan cara duduk yang benar di depan komputer. Cukup jelas ya anak-anak tugasnya. Oke, students, I think it's enough for today. Ibu rasa cukup untuk pelajaran pada pagi hari ini. Don't forget to always practice this lesson at your home. Jangan lupa untuk mempraktekkan pelajaran ini di rumah kalian. Thank you and see you on the next meeting.